Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah merampungkan rangkaian kunjungan luar negeri sejak tanggal 19 September tahun 2025. Lawatan internasional ini menjadi catatan penting, tidak hanya dalam diplomasi, tetapi juga membawa investasi triliunan rupiah bagi Indonesia. Jepang menjadi tujuan pertama dengan kunjungan singkat ke Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 380 triliun rupiah. Dari Jepang, Presiden Prabowo melanjutkan agenda ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York. Dalam forum bergengsi itu, Presiden mendapat kehormatan berpidato di urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pidato yang tegas, berani, dan konkret tersebut menuai banyak apresiasi, bahkan dipuji langsung oleh Presiden Amerika, Perdana Menteri Kanada, Raja Belanda, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Selain itu, di Amerika Serikat, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, yang menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan Akademi Sepak Bola Muda Indonesia, sekaligus membuka harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia mendatang. Kunjungan berikutnya berlangsung di Kanada. Meski singkat tanpa menginap, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Gubernur Jenderal Mary Simon serta bertemu dengan Perdana Menteri Mark Carney. Dari pertemuan tersebut, Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement yang akan menghapus 90,5% tarif bagi produk-produk Indonesia, membawa dampak positif bagi perdagangan dan ekspor nasional. Lawatan luar negeri ditutup di Belanda, di mana Presiden Prabowo diterima secara resmi oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis ten Bosch. Pertemuan bersejarah ini menghasilkan kesepakatan penting. Belanda akan mengembalikan sekitar 30.000 artefak, fosil, serta dokumen budaya milik Indonesia yang telah tersimpan selama puluhan tahun. Jadi hari ini tanggal 26 September 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri. Dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80. Dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat dalam sidang umum PBB ke-80, Indonesia mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Pembicara ke-1 dan kedua itu setiap tahunnya sama. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pak Presiden Prabowo berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia. Kemudian Anda dapat lihat sendiri berbagai pimpinan dunia menyambut itu. Kemudian kagum terhadap pidato beliau, berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment and your very clear and strong words. So I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pemimpinan dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga di New York, Presiden FIFA Gianni Infantino datang menghampiri beliau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dan FIFA berkomitmen untuk mendukung Akademi Muda Sepak Bola di Indonesia. Dan dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah, Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di Piala Dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral. Kemudian yang ketiga, kemarin mampir sebentar di Kanada, dan intinya dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA.
Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak sangat positif bagi perdagangan Indonesia. Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Maxima. Raja adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di Belanda, dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara. Dan intinya tadi juga disepakati bahwa pemerintah Belanda akan mengembalikan sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen, budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini, dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia. Dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama, tapi alhamdulillah berhasil disepakati tadi, dan ya nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Itu saja kira-kira ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Jakarta ya.